Berjumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah teman-teman, nggak kerasa ya, saat ini kita sudah memasuki bulan Maret 2022, di mana artinya sudah 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 yang bahkan sampai sekarang belum juga selesai. Namun teman-teman, marilah kita terus berdoa serta mendukung apa yang menjadi upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tentunya dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sudah 2 bulan kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Tentunya sudah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang memang kita inginkan atau justru hal yang tidak kita harapkan sama sekali yang malah datang di dalam kehidupan kita. Namun masing-masing dari kita pasti memiliki kelebihan serta kekurangan untuk kita mencapai target hidup yang lebih baik lagi. Namun jangan sampai kelebihan yang kita miliki menjadi sebuah kesombongan, dan jangan juga kekurangan yang kita miliki menjadi hambatan untuk kita mencapai target hidup yang lebih baik. Kurang sama dengan lebih adalah tema khotbah kita hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Siswo, dan setelah firman Tuhan kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan anggur atau sirup dan juga roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya rekan saya Mercy akan menyapa kita semuanya dan dilanjutkan dengan saudara Yusak, Lugas bersama dengan GC Band yang akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan ibadah pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita pasti memiliki pengalaman dicintai. Baik itu antara anak dengan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, ataupun antara sahabat. Namun, terkadang merasa dicintai membuat kita jadi orang tidak tahu diri. Yusuf ketika merasa lebih dicintai, ia justru memanfaatkan dicintai sebagai tameng untuk mengadu, pamer mimpi, sok pede, dan bahkan membawa jubah indah pemberian papanya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya di kebun. Akibat dari perbuatannya itu, ia dibenci, dijual, bahkan pengen dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kita juga terkadang seperti itu. Sebagai seorang Kristen yang menerima anugerah Tuhan, kita merasa paling benar, paling baik dibandingkan dengan orang lain. Dan melupakan bahwa kita dicintai supaya kita bisa mencintai orang lain. Riana, seorang gadis Gorontalo, sejak kecil dibedakan dengan saudara laki-lakinya. Dia merasa bahwa kakaknya lebih dicintai dibandingkan dengan dirinya. Ketika bertengkar, dia selalu disalahkan sekalipun kakaknya sudah jelas melakukan kesalahan. Dalam setiap momen bahagia, kakaknya selalu menerima yang terbaik. Sedangkan Riana hanya menerima bekas dari apa yang digunakan kakaknya. Namun ada satu kalimat menarik dari cerita ini. Riana mengatakan bahwa meskipun saya tidak lebih dicintai, namun saya sudah menerima cinta dari orang tua saya. Dan saya memutuskan untuk tidak menjadi anak durhaka hanya karena masalah ini. Jadi, bagaimana kita tahu diri sebagai orang yang dicintai? Sadar bahwa dicintai bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membuat orang lain merasakan arti dicintai. Jadilah reflektornya Tuhan dimanapun kita berada, dengan cara melepaskan diri dari sifat impulsif. Sebab ketika kita impulsif, dengan bertindak berdasarkan insting, kita tidak bisa menjadi reflektornya Tuhan. Dan jika kita menjadi reflektornya Tuhan, kita perlu memutuskan untuk tidak impulsif dalam bertindak. Kita semua dicintai Tuhan. Namun ketiadaan kesadaran bahwa kita adalah orang yang dicintai Tuhan membuat kita sulit untuk mencintai orang lain. Sebaliknya,
Perasaan sadar bahwa kita orang yang lebih dicintai Tuhan memampukan kita untuk mencintai orang lain. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Saya percaya kita adalah umat pilihan yang sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita saatnya pagi hari ini untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kepada kanan kirimu, hari ini harinya Tuhan. Yes, saat pembebasan tiba. Kami percaya. Haleluya. Mari bersorak bagi Yesus. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Mari angkat tangan kita. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan we believe God. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata. Mari lebih lagi, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Anggur baru, yes, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Saya juga luar biasa ya, jadi saya buka masker dulu deh. Nah, kalau yang belum kenal, selamat kenal dengan saya. Kalau yang sudah kenal, lebih kenal lagi dengan saya. Oke. Jadi saya Siswo, alias Sis Pujakesuma, biar lebih keren gitu. Sudah
beberapa waktu lamanya saya nggak ketemu dengan Bapak Ibu Saudara dan hari ini bisa ketemu lagi tentu sangat menyenangkan. Dan saya ikut bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan di Gracia Community di Jakarta. Hari ini saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang mungkin hari ini memberikan satu pesan spesial, mungkin pelajaran yang jadi pengalaman pribadi bagi kita semua. Dan tentunya bagi kita yang Kristen dan bukan Kristen, kita sama-sama mendambakan sebuah kondisi di mana kita memerlukan kisah yang baik dalam kehidupan ini. Nah kalau saya tanya gitu ya, saya tanya ke Bapak Ibu Saudara, Pak Yusa, apa kabar? Biasanya Pak Yusa akan jawab apa? Luar biasa. Mungkin sama dengan Bapak Ibu ya. Waktu kita ditanya, apa kabar bro? Kita akan jawab, baik, luar biasa. Cuma kalau boleh jujur ya, kita mau jawab yang seperti itu atau kita mau ngomong apa adanya? Wah hidup ini payah nih. Pandemi bikin bisnisku kolaps atau macam-macam. Nah ternyata hampir semua kita sebenarnya ingin merindukan satu kondisi yang baik. Pengen menikmati cerita yang baik. Kita memerlukan harapan-harapan yang terpenuhi. Tapi ternyata waktu kita diperhadapkan pada kondisi yang sebenarnya, perasaan kita akan bilang begini, aku gak lebih suka ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Ngomongin sesuatu yang sulit-sulit, ngomongin sesuatu tentang masa depan yang gak jelas. Sementara kalau kita mau suka ya, milih, itu kan sesuatu yang memberikan harapan, membuat sesuatu impian dalam diri kita ini sepertinya ada angan-angan yang akan terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Nah cuma masalahnya adalah dalam kehidupan ini ternyata kita tidak bisa terlepas dari yang namanya masalah. Kita nggak bisa terlepas yang namanya kesulitan. Dan kalau kita mau jujur gitu ya, ternyata masalah kehidupan kesulitan seringkali memporak-porandakan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian akan jadi sesuatu yang makin ada dalam diri kita. Kita mau bilang, apa sih yang bisa saya lakukan dengan perasaan saya? Apakah saya akan tetap mempercayai Tuhan dengan kondisi seperti ini? Nah, kalau saya tetap mempercayai Tuhan, untungnya apa? Bedanya apa? Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menempatkan diri dalam kondisi di mana apapun kondisi kita mungkin seperti orang yang jiwanya dilanda kesedihan. Dan kalau jiwanya dilanda kesedihan, maka yang terjadi adalah kita mikir ya, Tuhan itu sepertinya nggak responsif gitu loh dengan diri kita. Sepertinya doa-doa kita ini nggak dijawab. Sepertinya aku berjuang sendirian dalam hidup ini. Kira-kira seperti itu. Nah jadi bagaimana caranya kita menolong diri sendiri untuk menemukan iman yang membuat kita percaya bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi, ternyata ada Tuhan yang terus peduli dengan perasaan kita. Bahkan waktu kita bilang Tuhan ini nggak punya perasaan deh sama aku, gitu ya. Karena aku berjuang sendirian. Nah hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari sebuah kisah. Ini kisah yang bagi kebanyakan kita familiar sekali. Kisah tentang Elia dan janda Sarfat. Jadi kira-kira ceritanya begini. Ketika bencana kelaparan sudah melanda negeri itu, dan kemudian ketika orang-orang tidak lagi bisa mendapatkan makanan, janda Sarfat hanya tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan kemudian dia berpikir, hari ini aku akan mengolah apa yang hanya sedikit yang aku punya, untuk kemudian aku makan bersama anakku dan hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Namun demikian, ketika dalam kondisi sulit seperti ini, tiba-tiba datang seseorang yang gak dikenal, namanya Elia. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Elia datang kemudian bilang begini, Bu, tolong berikan aku minum. Dia mulai melangkah bergegas, mau ambil minum. Tunggu dulu. Tolong kasih aku roti dong. Ini Elia udah menempuh perjalanan kira-kira 100 mil dari Sungai Kerit, itu wilayah terpencil.
menuju ke Sidon, kota di mana tempat di mana si janda ini berada. Kira-kira 100 mil jauhnya. Jadi kalau 1 mil itu kira-kira 1,2 kilometer, nah kita tinggal kalikan. Itu melewati padang gurun yang panas, yang panjang. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Dia udah kira-kira hampir depresi, mungkin sangat tertekan sekali karena kehausan. Dan dia minta. Kemudian si perempuan ini bilang begini, demi Tuhan Allahmu, aku enggak punya roti. Yang ada padaku hanyalah sedikit tepung dan sedikit minyak. Ini aku lagi cari kayu nih. Aku mau bakar roti tepung itu, kemudian kami akan makan. Dan setelah itu kami hanya tinggal nunggu waktu untuk mati. Bapak Ibu coba kita bayangin gitu ya. Kira-kira gimana sih perasaannya si janda ini? Hatinya pedih. Mungkin sekali ya selama berhari-hari lamanya mereka cuma minum. Sekedar untuk bertahan hidup. Dan kemudian mereka akan pikir begini, ya kalau suatu hari ada makanan atau ada hujan bisa ngolah tanah, maka roti ini masih bisa menjamin untuk bertahan hidup. Tapi ternyata setelah berjuang, enggak bisa. Kondisinya udah semakin enggak memungkinkan dan kemudian mikir untuk mengolah itu menjadi makanan terakhir. Tapi Elia datang untuk meminta. Wow, ini cuma sisa-sisa diminta. Lu apa-apaan sih? Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian si Elia enggak tinggal diam. Kita coba bayangin gitu ya. Kalau pas kita ini dalam kondisi sulit. Misalnya Pak Doni gitu ya, kondisinya sulit. Terus kemudian saya datang ke Pak Doni. Pak Doni, maaf, bisa tolong saya enggak Pak? Saya itu sedang kelilit masalah berat. Dan kemudian saya enggak tahu kemana mesti minta tolong, kecuali cuma ke Pak Doni. Dan kemudian Pak Doni sambil lihat saya begini, kamu enggak tahu ya, aku ini sama loh kayak kamu. Kondisinya juga sama-sama sulit. Mungkin Pak Doni akan tinggalin saya tanpa sepatah kata. Pak Doni, aku pasti deh akan bayar. Aku pasti akan balas apa yang sudah Pak Doni lakukan untuk saya. Kira-kira seperti itu. Elia juga bilang yang sama. Gak usah takut Ibu. Karena kamu akan menemukan sesuatu yang kamu sendiri gak pernah pikirkan. Pulanglah, buatlah bagiku kecil roti untuk kumakan, kemudian buatlah itu juga untuk anakmu. Nah, dugaan saya janda Sarfat ini akan argumentasi. Atau kalau dia nggak argumentasi, dia akan mikir panjang gitu ya. Diem gitu, lama gitu ya. Kemudian dia akan mikir, tapi kemudian dia pergi dan melakukan. Ini kata kuncinya nih, pergi dan melakukan. Saudara, Bapak Ibu, ketaatan manusia dan kesetiaan Allah itu adalah kombinasi yang menghasilkan keajaiban. Saya ulangi ya. Ketaatan manusia dan kesetiaan Allah itu adalah kondisi yang menghasilkan, yang membawa kepada keajaiban. Ini janda Sarfat taat. Kemudian dia pergi dan melakukan, setelah dia mencoba untuk mempercayai kata-kata Elia, dan mereka tidak hanya mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi mendapatkan semua yang dibutuhkan. Saya tanya ke Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita berada dalam kondisi sulit, kira-kira apa sih yang paling kita inginkan, yang bisa memuaskan diri kita? Sesuatu yang membuat keinginan kita terpenuhi atau sesuatu yang membuat kebutuhan kita terpenuhi. Yang mana kira-kira? Kebanyakan kita akan menjawab keinginan. Keinginan untuk makan, keinginan untuk ini, untuk itu. Tapi ini kabar baik yang saya mau sampaikan untuk kita semua. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, kabar baiknya adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, dia terus-menerus melatih kita untuk membuat kita punya pengakuan sendiri
tentang Allah yang hidup dalam hidup kita. Karena kenapa? Waktu kita ngomongin soal keinginan, seringkali kita mikir Tuhan itu ninggalin kalau keinginan tidak terpenuhi. Tapi waktu kita bicara tentang Tuhan, maka kita tidak bisa terlepas antara apa yang kita perlu pahami tentang Tuhan secara pribadi dengan kehidupan yang kita hadapi. Nah, jadi seringkali kita kan komplain gitu ya, kalau hidup kita ini sulit, masalah nggak selesai, doa-doa sepertinya udah hilang gitu aja. Kita kemudian komplain ke Tuhan. Sepertinya kok aku dibiarin berjuang sendiri ya Tuhan. Tapi ini kabar baik sekali lagi, Tuhan nggak ninggalin kita, tapi Dia justru ingin membuat kita ini tahu siapa Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, jadi poin yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah Tuhan izinkan kita kehilangan rasa aman untuk membuat karakter iman yang kuat dalam ketidaknyamanan. Nah, dalam hierarki kebutuhan manusia, Abraham Maslow itu menjelaskan kepada kita. Waktu orang berusaha untuk memenuhi hidupnya, untuk mencapai pada level selanjutnya, maka yang paling penting adalah bagaimana orang bisa tercukupi kebutuhan dasar, 2 minimal. Yaitu kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan makan, minum. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, kenapa kok ini penting? Karena ketika manusia terpenuhi minimal 2 kebutuhan dasarnya, maka orang itu bisa membuat level berikutnya jalan dengan baik. Tapi kalau enggak, maka menurut Maslow akan terjadi problem pada tingkat-tingkat berikutnya, bahkan meliputi banyak aspek dalam kehidupan yang dihadapi. Makanya jangan heran kalau kita ngelihat orang udah dewasa, tapi kok perilakunya seperti anak kecil misalnya gitu ya. Nah, itu contoh gitu. Tapi ada juga orang-orang yang masih kelihatan muda, tapi kelihatan dewasa matang. Nah, paling tidak Maslow menolong kita untuk tahu akan hal itu. Jadi penting dan perlu memang. Dan kalau kita bicara tentang hope gitu ya, harapan, maka seringkali kita mesti melihat bagaimana hope atau harapan itu selalu dikaitkan dengan apa yang saya inginkan dan apa yang saya butuhkan. Nah, orang itu kalau ngomongin soal ini juga ngomongin soal perut gitu ya. Jadi kalau kita ini perutnya lapar, kira-kira otak kita ini jalan dengan sehat gak? Enggak gitu ya. Saya kalau perutnya lapar itu yang penting saya cari makan dulu, perut saya bisa terisi baru saya bisa mikir. Gitu. Tapi kalau perutnya kenyang, ngantuk. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal hope, harapan, maka sekali lagi kita tidak bisa terlepas dari keinginan dan kebutuhan. Dan hope yang sesungguhnya itu dihadirkan melalui kesadaran diri terhadap apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Dan ini sesuatu yang erat kaitannya antara iman dan juga kondisi yang kita hadapi. Jadi begini Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita lebih orientasinya ke kebutuhan, maka kita akan mengorientasikan hal itu bagaimana dengan iman, bagaimana dengan sikap kita mempercayai Tuhan. Tapi kalau orientasinya kita adalah keinginan, maka yang sering kali kita lakukan adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah. Dan fokusnya adalah masalah. Makanya tidak sedikit orang yang kemudian jadi stres, depresi, tertekan ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Nah, Tuhan kan izinkan kita untuk kehilangan kenyamanan, bukan tanpa tujuan. Tuhan izinkan kita kehilangan rasa aman dan kenyamanan untuk membuat kita ini punya karakter iman yang kuat di dalam kehidupan yang kita jalani. Jadi pesan Tuhan dari Nabi Elia untuk kita semua, Tuhan adalah Tuhan yang melakukan dalam kemustahilan. Tuhan yang melakukan dalam kemustahilan. Pertanyaannya adalah, kita percaya enggak?
Kalau Tuhan itu melakukan di dalam kemustahilan. Masalah enggak bagi Tuhan untuk membuat si janda Sarfat di dapur dia bisa ketemu Tuhan lewat Tuhan menyediakan makanan, bisa bikin roti, bisa makan. Masalah enggak? Bukan masalah. Masalah enggak bagi Tuhan untuk membuat kita semua yang hari ini hadir di tempat ini, tiap hari bisa makan? Enggak masalah. Kenapa saya katakan enggak masalah? Karena hari ini ternyata kita masih bisa makan. Hari ini Bapak Ibu dan saya masih sehat. Itu artinya bukan masalah bagi Tuhan. Nah cuma masalahnya adalah sekali lagi apakah kita percaya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah jadi kita perlu membangun mindset ya, mindset yang benar terhadap Tuhan yang kita percayai. Nah jadi ini aplikasi yang saya tawarkan untuk kita semua hari ini. Seperti tema yang hari ini tertulis, min sama dengan plus. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara juga pernah mendapatkan hal-hal seperti ini. Cuma saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sesuatu yang mungkin itu akan menolong kita untuk merubah paradigma, merubah pola pikir kita. Jadi aplikasinya, ubah pola pikir dari negatif ke positif. Dengan rumusnya min sama dengan plus, kurang sama dengan lebih. Nah ini rumus kebalikan Bapak Ibu ya, rumus kebalikan. Jadi praktisnya begini nih. Waktu kita berada di dalam kondisi kurang, kita kan biasanya akan bilang, ya aku kekurangan. Tapi waktu kita berada dalam kondisi kurang, Elia mengajarkan kita bilang, aku sedang kelebihan. Gampang nggak kalau seperti itu? Sulit, gitu ya, sulit. Kita kalau bilang kurang, ya kurang gitu. Cuma begini, bayangkan ya, saya punya uang 10.000 di dompet. Nah kemudian saya lihat, saya bilang begini, ini perbandingan gitu ya, perbandingan. Saya hanya punya uang 10.000. Bandingkan dengan kalau saya bilang begini, saya masih punya uang 10.000. Isinya di dompet saya ada uang berapa? 10.000. Tapi perkataan saya hanya dan masih. Nah, kalau saya bilang hanya, saya mungkin sulit untuk mengeluarkan uang 10.000 saya, kalau ada pengemis di depan yang memang udah sangat-sangat kehausan perlu untuk dibelikan air misalnya. Tapi kalau saya bilang saya masih punya, mungkin saya bisa melakukan sesuatu dari apa yang saya punya. Ini contoh simpelnya gitu ya. Jadi sistem kebalikan atau rumus kebalikan ini dipakai juga dalam istilah psikologi, disebut sebagai reverse psychology atau psikologi kebalikan. Jadi psikologi kebalikan itu adalah psikologi yang mengajak kita semua untuk berpikir dari negatif ke positif. Untuk membuat kita punya paradigma, memang kita kurang, tapi kita berani berkata aku punya sesuatu. Kira-kira seperti itu. Nah jadi dengan kita berpikir saya kurang, tapi saya punya sesuatu, maka saya akan berani untuk melakukan sesuatu yang membuat kekurangan saya itu jadi sebuah kelebihan. Ini di Jakarta saya ada teman yang suka bercanda dengan saya. Nah kemudian dia suatu kali bilang ke saya begini, Om Sis ini cuma satu kekurangannya. Apa? Enggak punya kelebihan. Oke ya, cuma satu kekurangannya, enggak punya kelebihan. Saya langsung bilang, oh iya betul, memang aku enggak punya kelebihan gitu kan. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau dari jauh gitu ya, saya tuh mirip sekali dengan Chef Juna. Iya kan? Oh, Bapak Ibu di TV ngeliatin Chef Juna. Perhatikan jauh-jauh dari saya. Kira-kira jaraknya setengah kilo atau 1 kilo. Mirip, ya, tapi kalau dideketin jangan kaget. Oke, nah itu satu gitu ya. Yang kedua, suara saya itu ternyata juga tidak jauh beda dengan Cakrakan. Siapa yang suka lagunya Cakrakan?
ini contoh lagunya Cakrakan. Dengerin ya, nanti kalau mau direkam boleh direkam. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Oke, ada lagunya kok, boleh diputerin dulu dong. Lagunya Cakrakan. Bandingin gitu ya. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Udah. Nanti saya nggak jadi selesai khotbah nanti ya. Oke. Nah jadi saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu Saudara ya. Saya memang kurang. Tapi kalau saya itu cuma bilang aku kurang, kira-kira ada sesuatu nggak yang bisa saya lakukan? Ya saya cuma lihat kekurangan. Nah jadi maksud saya kita sama-sama kurang sih. Tapi dalam kondisi kurang seperti ini kita coba lihat kebalikan dari kekurangan itu untuk dilihat sebagai sebuah kelebihan. Janda Sarfat bilang, Bapak aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi Elia bilang begini, kamu punya loh. Dan itu membuat si janda Sarfat ini kemudian tergerak hatinya. Oh iya ya, aku punya ya. Dan kemudian dia pergi dan melakukan. Bayangin kalau dia nggak tergerak hatinya untuk merespon dengan sikap positif. Dia nggak melakukan sesuatu. Nanti kita lihat ya, waktu janda Sarfat ini melakukan sesuatu, ada efeknya nggak sih? Terus kita lihat diri kita juga nih, kalau kita melakukan sesuatu dari kekurangan kita ada efeknya enggak? Nanti kita lihat. Nah cuma gini ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kekurangan itu membuat kita ternyata jadi orang yang egois. Bahkan egosentris. Egosentris, parah nih gitu ya. Udah egois ya, rasanya kok cuma aku aja. Ini orang egois kan gitu kan, kayak anak kecil gitu ya. Pokoknya aku. Orang lain yang lakukan untuk aku. Dan kemudian egosentris, aku doang gitu kan. Dan kita mungkin akan sulit untuk melakukan, aku mau melakukan untuk orang lain. Tapi Elia mengajak kita untuk, coba kita lihat jangan egois. Karena dengan egois itu kamu gak akan lakukan sesuatu. Nah, jadi ajakan saya, lakukan sesuatu dengan apa yang kita punya, dan biarkan Tuhan melakukan sesuatu dengan apa yang kita lakukan. Suatu hari ada seorang anak kecil miskin, kerjaannya cari barang-barang rongsokan dan kemudian satu kali dia ngalamin ini nih, kehabisan duit kemudian perutnya lapar. Dia memutuskan untuk mengetok salah satu pintu rumah dan ketika dia ketok, tok, dibuka oleh seorang gadis muda. Tadinya dia niat untuk minta makan, tapi kemudian dia malu untuk minta makan, dia bilang, aku minta air. Lalu si gadis ini ngelihat, wah si anak kecil ini pasti kelaparan. Akhirnya dia ambilkan segelas susu dan dia berikan kepada anak kecil ini, anak laki-laki ini. Dan kemudian anak laki-laki ini minum pelan-pelan. Belum selesai dia tanya, aku mesti bayar berapa untuk segelas susu ini? Oh enggak. Kamu nggak perlu bayar apapun, karena mamaku ngajarin aku untuk tidak membayar kebaikan yang dilakukan. Singkat cerita, satu kali kemudian si gadis muda yang udah tumbuh dewasa ini sakit. Ngalami sakit yang parah dan nggak tersembuhkan di kotanya. Kemudian dia dikirim oleh dokter di rumah sakit ke kota besar, di mana ada seorang dokter ahli yang bisa menangani sakitnya. Dan kemudian dokter ini datang ke tempat dia dirawat, lalu dia langsung mengenali si perempuan ini. Lalu dia memutuskan akan melakukan yang terbaik. Sehingga setelah perjuangan yang cukup panjang, si perempuan ini sembuh. Nah waktu dia sembuh dan diizinkan pulang, dia disodorin tagihan. Dia nggak berani buka. Karena dia sudah yakin aku nggak akan bisa membayar semua tagihan, bahkan nyicil seumur hidup. Dan kemudian karena dia harus pulang, dia tetap buka.
Dia terkejut sekali karena di ujung dari kertas itu tertulis, sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Tanda tangan Dr. Howard Kelly. Ini ada fotonya. Nah, jadi Dr. Howard Kelly ini adalah ahli bedah di Amerika. Dan ini kisah nyata Bapak Ibu. Dia adalah orang yang memelopori penggunaan radium untuk menanggulangi kanker. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, kita semua membutuhkan kisah yang baik dalam hidup ini. Tapi, kita tidak akan menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai kekal, kalau kita sendiri tidak mau melakukannya untuk orang lain. Saya ingin menikmati sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang Kristen, yang bukan Kristen, ingin menikmati sesuatu yang baik. Tapi, kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang baik dan bernilai kekal kalau kita sendiri tidak mau melakukannya untuk orang lain. Nah, jadi ini ajakan saya minggu ini, Bapak Ibu, bagi kita yang Kristen dan bukan Kristen, coba kita tanya, apa yang aku punya? Bapak Ibu mungkin bisa menata ruangan. Kalau nata-nata itu menyenangkan gitu ya. Mungkin bisa tata ruangan ini. Jadi lebih menyenangkan. Atau mungkin senyuman Bapak Ibu ramah. Dan begitu orang lihat senyuman itu tergoda gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa join dengan tim Asyir. Dan mungkin akan ada orang-orang yang setiap minggu rindu datang. Hanya karena senyuman Anda. Atau mungkin suka tata rias. Nah, jadi kalau suka tata rias, ada Om Yusak di sini bisa dirias. Mungkin bisa lebih muda 5 tahun. Atau mungkin tadi saya gitu ya, sebelum ibadah kedua dirias dulu. Jadi penampilannya lebih keren gitu. Atau yang lain-lain. Atau mungkin Bapak Ibu punya toko. Atau mungkin bahkan senang dengan foto-foto dan lain-lain. Pokoknya hampir kita semua sebenarnya punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu itu terjadi dan berdampak. Bapak Ibu hadir di tempat ini, support Bapak Ibu untuk gereja ini itu sesuatu. Bayangin gitu ya. Kalau saya khotbah yang ada di sini cuma 5 orang. Cuma Pak Doni, kemudian ada 2 di sana, itu operator di multimedia, Pak Yusak, cuma 5 orang gitu ya. Bayangin gitu ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini saya semangat. Bapak Ibu ini memberikan semangat untuk orang lain ketika hadir di tempat ini. Itu luar biasa. Oke, jadi kita bisa lakukan sesuatu dari apa yang kita punya. Saya tutup dengan kisah saya sendiri. Jadi seperti tadi Pak Doni sudah cerita, saya itu alumni dari STT Soteria. Cuma ceritanya saya ini kadang-kadang menyenangkan ya menyenangkan, menarik ya menarik, enggak ya enggak gitu ya. Jadi waktu saya tingkat 2, saya tuh pernah kehabisan uang. Cuma saya enggak berani minta ke orang tua karena udah pernah kerja, kasih uang ke orang tua, masa minta, malu gitu ya. Dan kemudian saya memutuskan untuk enggak minta. Nah, karena saya enggak minta, enggak punya uang, maka kira-kira selama 3 atau 4 hari, saya itu mandi tanpa pakai sabun. Kemudian sikat gigi pakai batu bata yang ditumbuk itu, kemudian untuk pakai sikatan. Tapi kemudian saya belajar sesuatu dari Tuhan. Ketika teman saya salah satu memberikan 1 paket odol, sikat gigi, sabun. Saya belajar bagaimana Tuhan ternyata dia melihat etikat baik saya. Jadi etikat baik saya adalah begini, meskipun saya nggak mandi selama 3 hari, dengan sabun dan bersih, saya tetap beretikat untuk jadi mahasiswa yang baik. Kuliah, masuk terus gitu ya. Dan ternyata perjalanan hidup selanjutnya Tuhan pimpin. Saya weekend, saya melayani sampai di Jakarta. Dan kemudian sampai hari ini. Jadi kalau saya hari ini ada di depan Bapak Ibu Saudara, ya ini yang saya punya. Dan saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap yang saya bagikan ini memberikan kontribusi untuk kita semua bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau janda Sarfat, tadi yang saya katakan, dia hanya punya
sedikit tepung, sedikit minyak, tapi dia ngikuti kata-kata Elia. Dia tidak bilang hanya punya, tapi dia bilang saya punya. Maka janda Sarfat, dia bisa memberikan makan kepada Elia sampai hujan datang. Dan kemudian Elia yang tadinya sudah hampir mati kehausan dan kelaparan, dia kuat tubuhnya. Yang terjadi berikutnya adalah Elia bisa melanjutkan tugas besarnya. Dia mengurapi Elisa, dia melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah, kita semua sekali lagi sama. Kita mungkin punya 1 atau 2 kemampuan. Tapi coba kita kerjasama dengan Tuhan. Dan kerjasama itu akan membuahkan kontribusi untuk pekerjaan yang lebih besar. Bagi gereja ini, bagi kota ini, bagi keluarga kita, bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk menutup sharing pagi hari ini lewat satu ayat dalam Mazmur 90 ayat yang 12 dan 17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini. Dan kita masuk bersama-sama dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Ajarku mengerti Tuhan akan segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, kami heran akan perbuatan-Mu Tuhan. Heran perbuatan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi kita bersama-sama. Bapakku ajar, Bapakku ajar, kami percaya segala rancangan-Mu Tuhan. Tuhan, perbuatan-Mu, Hari ini mungkin kita menghadapi situasi yang tidak mudah.
Tapi hari ini kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sanggup. Saat kami mengangkat tangan kami dan roti yang kami angkat, dengan iman yang teguh kami berkata bahwa Tuhan Engkau sanggup. Anugerahi kami dengan cinta-Mu yang besar ya Tuhan. Meteraikanlah kasih setia-Mu untuk kami semua tanpa kecuali. Mari dengarkan apa yang Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kita, yang akan kita makan bersama-sama, adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat bersama-sama dan kita akan mengucap syukur di atasnya adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Tuhan, hanya di dalam-Mu hati kami dilegakan. Hanya di dalam-Mu kami punya pengharapan. Mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini, kami jadi orang yang egois. Untuk berharap mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi lewat pelajaran bagus banget dari Elia, Tuhan ingin kami memandang Tuhan secara positif. Memandang pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Dengan pola pikir yang benar. Sehingga kami tidak hanya bisa menjalani kehidupan dengan bertanggung jawab, tapi kami bisa berkontribusi. Kami jadi orang pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami berpikir kami nggak mampu melakukan sesuatu. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Ada Tuhan yang terus membuat kami mampu menjalani kehidupan dengan bertanggung jawab. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Dan di akhir dari pertemuan kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami sama-sama mengarahkan hati kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami. Kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Tuhan, arahkanlah wajah-Mu kepada kami. Anugerah-Mu menyertai kami, baik bagi kami yang ada di tempat ini, bagi Ibu Lois yang ada di Jakarta, dengan kondisi yang dihadapi apapun saat ini. Pak Jason keluarga, Bu Inge, kami semua Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dengan berkat kesehatan, menyertai kami dengan kecakapan untuk kami bisa bertanggung jawab dengan keluarga kami. Peran kami sebagai suami, peran kami sebagai istri, peran kami sebagai anak, bahkan peran kami sebagai anak sekolah, mahasiswa, dimanapun Tuhan kami tempatkan. Kami memuliakan Tuhan yang memberkati kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kami dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Siswo untuk renungan firman Tuhan-Nya yang telah menguatkan
mendoakan dan mengingatkan kita semuanya untuk mengubah pola pikir kita yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Dan untuk seluruh rekan-rekan Gracia Community Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Salam sehat dan kompak untuk kita semuanya. Anda semua luar biasa. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati serta memberikan kemudahan untuk usaha dan pekerjaan yang Bapak Ibu jalani. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, dengan adanya lonjakan kasus COVID-19, janganlah kita panik, namun juga janganlah kita meremehkan. Marilah kita terus mengikuti protokol kesehatan supaya tidak ada lagi lonjakan kasus orang yang terkena COVID-19. Tentunya dengan kita memakai masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, serta Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.